Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kerap kali kami tidak mudah mengerti kehendak-Mu. Dalam situasi yang impossible, kami hanya bisa berpasrah kepadamu. Seperti pengalaman Abraham. Bantu kami ya Bapa, supaya kami berani mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengulas sedikit tentang bacaan pertama tentang pengalaman Abraham. Kita kenal Abraham adalah bapa orang beriman. Itu mengandalkan bahwa dia mengalami kesulitan, mengalami perjumpaan, mengalami perjuangan tentang apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Hari ini kita bisa mendengar bagaimana Abraham yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke tanah terjanji, yang akan diberikan kelimpahan seperti pasir di laut, bintang di langit, keturunannya, dan kekayaan yang melimpah. Tetapi dalam perjalanan dari Ur-Kasdim, Irak sekarang menuju tanah terjanji, Abraham mengalami cobaan tantangan yang tidak ringan, yang tidak mudah. Dia harus melepaskan comfort zone, zona nyamannya di masa lalu untuk di usia yang tua dipanggil, usia tua, 70 tahun lebih. Dan dalam perjalanan itu dia pun bertanya, bagaimana mungkin saya mendapatkan anak, keturunan sebanyak pasir di pantai, bintang di langit. Hampir tidak mungkin untuk mengerti dan memahaminya. Dan hari ini Abraham juga bertanya, kami usia tua dan tak mungkin impossible untuk melahirkan dan mempunyai anak. Di istrinya juga yang sudah tua. Nah, disinilah kita melihat ada banyak dilema, problematik, paradoks kehidupan. Tetapi Tuhan tetap menyatakan, aku akan memberikan anak dari istrimu itu. Bukan orang Damsyik itu. Bukan Hagar itu pembantunya. Dan di sini kita lihat bagaimana janji Tuhan itu sesuatu yang pasti, meskipun waktunya bukan ukuran kita, bukan urusan kita. Maka ketika Abraham mengeluh kepada Tuhan seperti itu, Tuhan mengatakan, ya sekarang akan dengan anakmu sendiri, ya, dengan istrimu sendiri, engkau akan mendapatkan anak sebanyak pasir di pantai. Nah, disinilah perjuangan dan pergulatan antara janji dan kenyataan yang seringkali tidak sama dan tidak pas. Tapi Tuhan mengatakan tidak, dari istrimu lah. Mana buktinya, kata Abraham? Mana buktinya? Mana tandanya? Nah, maka Tuhan minta kepada Abraham untuk mengorbankan kambing, domba, burung dara, lalu dibelah menjadi dua dan saling berhadapan. Lalu ditaruhlah di luar, ya, sampai kemudian, ya, dari pagi sampai malam, sampai sore. Kemudian di sore hari itulah Abraham tertidur karena ngantuk, karena menjaga. Dan ada burung gagak yang mau makan daging binatang itu, diusir oleh Abraham. Ketika malam hari tiba, apa yang terjadi? Kemudian dari asap, dari korban itu muncullah asap korban. Dari mana api itu kita nggak tahu. Abraham tidur, ya, menarik, ya. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Abraham tidur, lalu korban itu seperti diperkenankan oleh Allah. Lalu apa yang kemudian? Tuhan mengatakan, Abraham keluar sebentar, karena sudah malam. Ditunjukkanlah, ya, bintang-bintang yang gemerlapan yang begitu banyak. Kalau di padang gurun kan bisa kita lihat dengan gampang. Lalu ditunjukkan itu. Lalu Abraham percaya. Apa maknanya ketika Tuhan menunjukkan kepada Abraham bintang-bintang di langit? Dan Abraham percaya bahwa janji itu akan terjadi. Saudara, di sini menarik sekali, ya. Menarik sekali karena apa?
kalau Tuhan saja bisa menciptakan langit, bintang yang gemerlapan, yang begitu banyak, begitu luas, begitu hebat. Hanya soal anak, pastilah soal yang kecil. Ya. Jadi sesuatu Tuhan itu menciptakan atau melakukan sesuatu yang impossible. Yang possible itu kita bisa lakukan sendiri dengan kepala kita, dengan kemampuan kita. Tapi anak itu lahir dari seorang wanita tua, lelaki tua, yang kemudian muncul nanti Ishak. Ya. Nah, saya mau mengatakan apa, saudara? Saya mengatakan apa kepada Anda semua? Tuhan berjanji kepada kita, dan janji Tuhan itu bukanlah janji yang biasa, tapi terpenuhi. Ya. Terpenuhi. Ya. Asal kita percaya dan beriman bahwa Tuhan akan membuktikan itu. Ya. Dan ternyata nanti kita melihat benar dari Sarah istrinya lahirlah Ishak. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, ya, kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan berbohong. Dan itu nanti kita bisa melihat tanda kehadiran Tuhan lewat ya mujizat-mujizat itu. Ya. Nah, para saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang menjadi tantangan kita ketika kita percaya kepada janji Tuhan, tapi kemudian kenyataan tidak selalu sama, waktunya berbeda. Dan kita juga menarik di situ, mau menyatakan bahwa kisah tentang Abraham yang percaya karena melihat bintang-bintang di langit dan Tuhan bisa menciptakan itu, apalagi seorang anak, tidak gampang lah bagi Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat dalam padanannya dalam perjanjian baru ketika Yesus bangkit dari mati. Yesus menampakkan diri kepada para rasul dan bertanya, ya, adakah ikan di antara kamu? Lalu Petrus mengatakan tidak ada. Lalu Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Lalu Petrus mengatakan, kami sepanjang malam sudah mencari ikan dan tidak mendapatkan. Tetapi karena engkau menyuruh kami untuk menebarkan jala di sana, maka kami akan menebarkan jala di sana. Lalu mereka menebarkan jala yang lebih dalam dan begitu banyak ikan yang didapat. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Ketika mereka, para rasul dan Petrus itu kemudian melihat bahwa Yesus membakar ikan dan roti, mereka berteriak, Yesus membakar ikan dan roti. Itu Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, menarik di sini bahwa itulah Ekaristi. Ekaristi yang kita terima itu sebagian dari kita dan sebagian dari Tuhan. Tuhan melimpahkan sesuatu yang tidak mungkin. Yesus belum mendapat ikan dari para rasul. Maka ketika Yesus mengatakan, mari ambillah ikanmu, kita masak bersama. Nah, disitulah Ekaristi. Bagian dari manusia, bagian dari Tuhan. Ekaristi kita, saudara, makanan dari surga, dari Yesus sendiri, bukan dari siapa-siapa, Yesus. Maka kita percaya dan yakin sama seperti ya, yang dialami oleh Yesus pada waktu kebangkitan yang mulia itu. Sekali lagi saudara, mari kita percaya dan yakin Ekaristi adalah makanan surgawi, makanan para malaikat yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita selamat dan bahagia. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan Anda semakin yakin percaya bahwa Tuhan melimpahkan rahmat kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi sekalipun. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, Kudus. Amin.